Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas satu ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 33. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa yang namanya dosa itu ada 5 macam. Maka asal dari seluruh perbuatan dosa, yaitu 5 perkara ini yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan pertama al-fawahisha, perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal isma, kemudian yang kedua adalah perbuatan ismun. Wal baghya bi ghairil haqqi, kemudian dosa yang ketiga adalah baghyun, dengan tanpa hak. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian dosa keempat adalah kamu berbuat syirik kepada Allah yang tidak ada dalil atau hujjahnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang terakhir, perbuatan dosa yang kelima, kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang kalian ketahui. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, Allah mengharamkan perbuatan yang dinamakan fawahish. Fawahish ini berasal dari kata fuhsh, yang artinya perbuatan yang betul-betul sangat buruk. Atau dengan kata lain, perbuatan yang secara fitrah orang yang sehat, akal dan nalurinya ini adalah perbuatan yang memalukan. Kalau Syekhul Islam, beliau mengatakan fawahish dalam ayat ini maksudnya adalah dosa memperturutkan syahwat seksual. Maka dalam prakteknya perbuatan fawahish yang dilarang Allah ini bisa berupa perbuatan zina atau perbuatan liwat. Liwat ini homoseksual. Karena memang maksiat hari ini, berbagai macam maksiat orang zaman dahulu sudah terkumpul hari ini. Pada masa Nabi Lut, namanya penyimpangan seksual hanya homoseksual, laki-laki suka dengan laki-laki. Tetapi hari ini berkembang menjadi diantaranya lesbian. Padahal dulunya belum ada, tapi hari ini malah berkembang bahkan jadi LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini diantara contoh perbuatan fawahish. Termasuk perbuatan fawahish adalah membuka aurat. Aurat yang seharusnya ditutup tetapi dibuka sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Maka ini juga perbuatan dosa yang nanti hisabnya berat di padang mahsyar. Sampai ada satu ungkapan, andaikan wanita ini membuka auratnya di luar rumah dan andaikan seluruh laki-laki menundukkan pandangannya sekalipun, maka dia tetap dihisab. Karena walaupun tidak dilihat siapapun, perbuatan membuka aurat itu sudah termasuk perbuatan dosa yang besar. Termasuk juga melihat aurat orang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan juga mengetahui apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Sampai Allah negaskan bahwa pandangan mata walaupun hanya kita yang tahu,
tapi Allah tegaskan ya'lamu kha'inatal a'yun. Pandangan mata walaupun hanya sebentar melihat perkara yang haram, itu pun Allah tahu. Bahkan apa yang disembunyikan dalam hati kita, Allah pun juga tahu. Ini perbuatan dosa yang pertama, yaitu fawahish. Dan ini juga sudah sangat memprihatinkan sekali. Beberapa kali Google sebagai situs pencari berita mensurvei, jadi Indonesia ini dari tahun ke tahun peringkat pengguna atau yang memanfaatkan situs-situs pornografi itu semakin meningkat. Tahun 2005 Indonesia masih ranking kelima, tahun 2007 naik ranking ke 2005 ranking 7, 2005 naik menjadi ranking kelima. Sejak tahun 2009 mungkin sampai hari ini Indonesia sudah menempati peringkat ketiga, karena semakin tinggi pengguna internet ternyata akses ke situs pornografi itu semakin meningkat, ya, sampai Indonesia menempati ranking ketiga. Ranking satunya India, karena memang hari ini situs-situs seperti itu mungkin hampir tanpa ada pemblokiran, sehingga seluruh warga pengguna internet dari segala macam umur bisa dengan mudah mengakses. Ini larangan yang pertama. Padahal pornografi ini dinamakan juga oleh beberapa ahli psikologi, dinamakan dengan narkolema, ya, yaitu narkoba lewat mata. Dan bahkan bagian otak yang dirusak oleh narkolema, yaitu kecanduan pornografi, itu bagian otak yang rusak lebih banyak bagiannya daripada bagian otak yang dirusak oleh narkoba. Sehingga nanti dampaknya bisa berdampak kepada kesehatan mental, berdampak kepada kemampuan berpikir, berdampak kepada kemampuan pengambilan keputusan dan sebagainya, sehingga banyak sekali dampak-dampak negatif. Makanya Syekhul Islam mengatakan 5 perbuatan dosa dalam ayat ini adalah perbuatan dosa yang sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad diharamkan tanpa ada perselisihan sama sekali. Termasuk perbuatan fawahish atau fuhsh, perbuatan keji yang maknanya adalah dosa yang berkaitan dengan mengikuti syahwat. Kemudian dosa yang kedua, Allah berfirman wal isma, yaitu perbuatan ismun. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sudi mengatakan amal ismu fal maksiyah. Yang dimaksud dengan ismun adalah perbuatan maksiat, yaitu perbuatan dosa yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya minum khamr, maka ini perbuatan dosa, urusan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Islam kalau melarang sesuatu pasti itu mengandung mudarat. Kita diharamkan minum khamr, pasti khamr itu mengandung mudarat, dan bisa kita ketahui bersama dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain. Intinya umatnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, apapun perintah dari Allah pasti mengandung maslahat. Sekalipun siam Ramadan harus menghentikan makan dan minum pagi sampai sore, itu pun selama 1 bulan penuh, tampaknya secara zahir itu tidak baik untuk tubuh kita, jadi lemas dan sebagainya. Tetapi ternyata ilmu kedokteran melakukan berbagai macam penelitian sampai tidak ada satupun dokter non muslim yang mengkritik syariat siam Ramadan 1 bulan penuh. Bahkan sebaliknya mereka mengakui bahwa ini dari sisi kesehatan merupakan terapi yang luar biasa. Sehingga perintah apapun dalam Islam pasti mengandung maslahat, dan sebaliknya larangan apapun di dalam Islam pasti mengandung mudarat. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat ini, wal baghya bi ghairil haqqi, yaitu di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di sini dijelaskan makna bagyun adalah wal baghyu antabaghiya alan nasi bi ghairil haqq. Bagyun adalah tindakan
kezoliman, mendolimi orang lain. Maka ini perbuatan dosa tidak langsung dengan Allah urusannya, tetapi berupa perbuatan dolim kepada orang lain. Dari sisi mendolimi orang lain ini justru lebih berat daripada dosa ismun. Dari sisi bahwa pengampunan Allah itu kalau dosa langsung kepada Allah itu lebih mudah. Tetapi kalau dosa berupa mendolimi orang lain, maka kita masih harus berurusan dengan korban kedoliman kita di padang mahsyar. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, andaikan ada seseorang meninggal dunia membawa 70 dosa, di mana dosa itu berupa ismun, maksiat antara dia langsung dengan Allah, 70 dosa. Dibanding dengan orang membawa satu dosa saja, tetapi satu dosa ini bagyun, mendolimi orang lain. Maka nanti di mahsyar 70 dosa ini peluang diampuninya lebih besar daripada dosa yang hanya satu tapi berupa kezaliman kepada orang lain. Karena di akhirat ampunan Allah itu mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Tetapi walaupun dosanya satu tapi berupa kezaliman kepada orang lain, maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pelaku kezaliman nanti akan dituntut oleh korbannya sehingga pahala amal solehnya harus diberikan kepada korban kezalimannya. Kalaupun ini belum lunas, maka dosa-dosa korban kezalimannya akan diberikan kepada pelaku kezalimannya sehingga dia menjadi bangkrut sampai nanti tidak punya amal soleh sama sekali, malah mendapat tambahan dosa dari korban kezalimannya. Ada satu kasus pada masa Rasulullah, yaitu seorang wanita. Hanya saja para sahabat ketika berkonsultasi masalah ini kepada Rasul, beliau tidak menyebutkan namanya. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah, ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulanah takumul lail. Ada satu peristiwa, seorang wanita kalau malam rajin sholat malam, wa tasumun naharo, kalau siang dia rajin siam sunnah, wa taf'alu wa tasaddaq, dia rajin beramal soleh dan rajin bersedekah. Wa tu'dhi jironaha bilisaniha, tapi kebiasaannya, hobinya dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi seorang wanita mendolimi dengan fisiknya, mungkin fisiknya lemah tidak bisa, tetapi wanita ini mendolimi orang lain hanya dengan lisannya saja. Maka Rasulullah mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Orang ini tidak ada kebaikannya sama sekali dan dia termasuk penduduk neraka. Kenapa tidak ada kebaikan sama sekali? Padahal dia orang yang rajin beramal soleh, karena seluruh pahala amal solehnya nanti untuk membayar korban kezalimannya yang akan menuntut di padang mahsyar. Maka pahala amal soleh diberikan kepada korbannya. Tapi kemudian sahabat bertanya tentang kasus yang kedua. Wa fulanah tusalil maktubah. Wahai Rasul, ini ada kasus yang lain. Ada sahabat kita, seorang wanita, sholatnya hanya sholat wajib saja. Wa tasaddaq bi aswarin, sodakohnya hanya remeh-remeh saja, barang-barang yang sederhana. Wa la tu'dhi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti satu orang pun. Maka Rasul mengatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk penduduk jannah. Karena walaupun pahalanya mungkin tidak sebesar orang pertama, tapi pahalanya 100% dia nikmati sehingga masuk ke dalam timbangan amal soleh ketika ditimbang di padang mahsyar. Ini dosa yang ketiga, yaitu bagyun, berupa mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain itu secara umum ada 3 bentuk. Rasul bersabda, kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim itu haram terhadap muslim yang lain 3 perkara. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Pertama, darahnya haram, kedua, hartanya haram, yang ketiga, harga dirinya haram. Darahnya haram berarti tidak boleh kita tumpahkan, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita aniaya sampai menumpahkan darah itu adalah kezaliman. Yang kedua, wa maluhu, hartanya juga haram, tidak boleh kita ambil kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, mungkin lewat transaksi jual beli atau mungkin lewat hadiah hibah, yang penting dengan jalan yang halal.
Yang ketiga adalah harga dirinya, maka haram tidak boleh kita rendahkan harga dirinya dengan menghibahnya, dengan menyakitinya, atau dengan menghinanya dan sebagainya. Ini secara umum perbuatan bagyun, yaitu mendolimi 3 perkara ini. Untuk dosa yang keempat dan kelima, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.